Saya mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas materi baru yaitu inverse matrix. Sini bisa kalian baca ya, inverse pada fungsi dengan inverse pada matriks tentu berbeda. Di sini. Ini. Jadi kita kan biasanya mengetahui inverse fungsi ya. Nah, kalau di sini kan inverse matriks, perbedaannya itu apa? Nah, kalau di fungsi kan tidak mungkin ada determinan, kemudian tidak ada keterangan ordonya ya kan. Nah, kalau matriks kan jelas itu ada. Karena ini tadi inverse matriks ini dipengaruhi oleh determinan dan ordo matriks. Nah, jika suatu matriks memiliki inverse, maka dapat dikatakan matriks tersebut adalah matriks non-singular. Sebaliknya, jika suatu matriks tidak memiliki inverse, maka matriks tersebut merupakan matriks singular. Nah, cirinya bagaimana? Ini matriks persegi A mempunyai inverse jika ada matriks B sedemikian hingga misalnya ini A kali B sama dengan B kali A sama dengan matriks identitas. Jadi, kalau kalian tidak bisa menemukan matriks B ini ya, berarti kan tidak bisa menemukan inverse matriks dari A, maka matriks A dinamakan matriks singular. Nah, sedangkan matriks identitas, kalian buka lagi materi yang sebelumnya, itu berarti yang diagonal utamanya saja elemennya bernilai 1, sedangkan elemen-elemen lainnya bernilai 0. Itu adalah matriks identitas. Jadi untuk mengecek apakah jawaban kalian itu, misalnya mencari inverse matriks ya, kalian sudah menemukan jawabannya. Oke, sudah selesai prosesnya, tahu jawabannya, inverse matriksnya. Kemudian untuk mengecek apakah jawaban kalian ini benar atau salah, maka kalian bisa ini menggunakan rumus ini. Jadi dikali aja matriks yang awal dikali dengan jawaban kalian. Kalau hasil perkaliannya menghasilkan matriks identitas, maka jawaban kalian sudah benar, caranya juga sudah benar. Seperti itu ya. Itu untuk cara mengeceknya. Ya, sekarang kita mulai mencari inverse matriks yang berordo 2 kali 2. Caranya bagaimana? Jadi misalkan ada matriks A ya, elemennya A, B, C, D, dengan A, D kurangi B, C tidak sama dengan 0. Di sini berarti determinannya tidak boleh sama dengan 0. Berarti ada syaratnya di sini. Ya. Maka inverse matriks A adalah ini A inverse sama dengan ini 1 per determinan. Oke, ini ya determinan A dikali ini adjoinnya adalah bentuknya seperti ini. Kalau ini khusus untuk matriks 2 kali 2, jadi berbeda. Kayak kemarin mencari determinan di matriks berordo 2 kali 2 sama yang berordo 3 kali 3 dan seterusnya. Itu kan berbeda caranya, ya. Oke, cuman perlu memperhatikan ini aja, rumusnya berbeda dari yang biasanya. Kalau kalian menghafalkan caranya ini ya untuk matriks yang berordo 2 kali 2, tinggal gini aja. Yang ini dibalik, matriks yang elemen diagonal utamanya dibalik, kemudian yang diagonal lainnya hanya tandanya saja yang dibalik. Gitu ya. Oke, ini contohnya, saya rasa sudah mudah ya. Oke, jangan lupa diingat ini syaratnya, bahwa determinan matriksnya tidak boleh sama dengan 0. Nah, sekarang bagaimana dengan mencari inverse matriks berordo 3 kali 3 dan n kali n? Nih. Ya, ada dua cara untuk mencari inverse matriks. Ya. Yang pertama dengan adjoin dan transformasi baris elementer. Ya, yang kayak kemarin lah.
Cara yang pertama dulu ya, mencari inverse matrix dengan adjoint. Misalkan ini ada matriks A, oke ini dia elemennya sesuai dengan itu ya, letaknya ya. A11, A12, A13, berarti ini dia berada pada baris pertama ya. Ini kolom pertama, kolom kedua, ini kolom ketiga, kan ada tulisannya ya. Oke, ini adalah matriks yang berorder 3 kali 3. Nah, adjoint matriks A dinotasikan sebagai ADJA ya. Oke, dengan ADJA itu adalah ini. Coba diperhatikan ini. Ini. Bu, maaf saya potong dulu Bu. Presentasi sampean nggak jalan Bu. Nggak jalan. Share screen sampean belum jalan Bu. Aduh. Iya Bu. Bentar. Masa sih nggak jalan? Oke, ini yang saya katakan adjoint matriks A dinotasikan ADJA. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Adjoint A ini sama dengan kofaktor A ditransposkan. Jadi transpos dari kofaktor A. Jadi artinya kalian mencari kofaktor terlebih dahulu ya, baru nanti ditransposkan. Nah, itu akan menjadi adjoint. Nah, caranya sama dengan yang matriks yang berorder 2 kali 2, cuman kan cara mencari adjointnya saja yang berbeda ya. Sama ini A inverse sama dengan 1 per determinan A kali adjoint matriks A. Oke. Nah, kalau ini kalian ini terserah ya mau pakai aturan metode Sarus atau pakai metode kofaktor, biar sekalian aja Bu, saya mau nyari adjointnya kan. Nah, sekalian aja pakai metode ini untuk mencari determinan matriksnya, sekarang mencari dengan menggunakan metode kofaktor, jadi kan bisa sekalian, tidak masalah ya, tidak ada larangan, terserah. Nah, untuk yang saya tuliskan di sini, ini mencari determinan matriks menggunakan metode Sarus. Oke, ini kan dua kolom yang depan ini saya copy paste, taruh di samping sini. Oke, dikalikan seperti biasa ya, 1 kali 5 kali 8, 2 kali 3 kali 1, 3 kali 2 kali 0, kemudian dibalik ya, 3 kali 5 kali 1, 1 kali 3 kali 0, 2 kali 2 kali 8. Ya, hasilnya adalah negatif 1. Nah, kemudian ini saya tetap akan mencari kofaktornya, tapi di sini saya langsung A11, ini langsung saya cari bentuk kofaktornya ya. Oke, cara apa ya? Cara cepatnya lah ya. Jadi saya tidak mencari minor dulu, kemudian baru mencari kofaktornya, tidak, ini jadi minor sama kofaktor saya kerjakan jadi satu. Bedanya apa sih? Gini, cara membedakannya dulu, ini tidak ada tanda minnya, ini ada tanda minnya. Nah, cara membedakannya adalah ini, dia elemen keberapa ini? Ini kan A11, berarti kan elemen ke 11, berarti baris ke 1 kolom ke 1, berarti ini adalah minor baris ke 1 kolom ke 1 ya. Ini dicari determinannya, hasilnya sekian. Yang ini berarti baris ke 1 kolom ke 2. Coba diperhatikan ya, kita cek di atas. 2318 ya, coba lihat ini 2318 kan, ini toh baris kedua kolom ke 2, baris ke 1 kolom kedua ya, berarti kan ini elemennya 2318 gitu ya. Nah, terus plus minusnya ini diperoleh dari mana? Ini kalian jumlahkan aja baris sama kolomnya. Ini baris 1 kolom 1, berarti kan 1 tambah 1 2, bilangannya genap ya. Kemudian ini baris 1 kolom 2,
Berarti kalau ditambah 1 tambah 2 hasilnya adalah 3, berarti bilangan ganjil. Yang ini 1 tambah 3 genap, kemudian 2 tambah 1 ganjil. Nah, jadi ini yang penjumlahannya hasilnya ganjil, maka ditambah ini negatif di depannya. Itu. Walaupun pakai cara cepat ini atau pakai yang cara minggu lalu itu sama aja. Ya. Tetap sama. Dan seterusnya akhirnya ketemulah kita kofaktornya. Kofaktornya tinggal ditulis saja. Oh, tadi hasil dari A11 adalah 40, tulis. Kemudian hasil dari A12 negatif 13, tulis. Kan ada di sini ya. Berapa A12 benar ya? Oke, benar. Oke, dan seterusnya, kemudian baru kita cari adjoinnya. Adjoinnya adalah kofaktor A ditransposkan. Transpos kalau kalian ingat berarti baris jadi kolom, kolom jadi baris ya. Jadi gini aja, ini baris diubah jadi kolom. Ya, diagonal utama ya tetap. Kalau sudah dapat adjoinnya, baru kita cari inverse matriksnya, yaitu dengan rumus 1 per determinan A kali adjoin matriks A, sama dengan ini kan karena tadi determinan A nya sudah kita cari terlebih dahulu, makanya langsung aja ditulis sini. Jadi kalian kalau mau mencari inverse matriks memang harus cari determinannya dulu ya, kemudian cari adjoinnya, baru bisa masuk ke rumus ini ya, jangan langsung ujuk-ujuk ke rumus ini. Oke, nah sudah langsung ketemu ini. Kebetulan dia perkaliannya mudah ya. Seperti itu. Oke, nah cara yang kedua yaitu dengan operasi baris elementer. Langkah-langkahnya kalau ini operasi baris elementer sama aja ya, cuman saya menambahkan aja sampai 4. Sama sih sebenarnya. Ini sih, ini intinya ini nomor 2 sama 3 ini sama ya. Cuma saya tuliskan lagi ini. Tapi sama aja. Nah, bagaimana caranya untuk mencari inverse matriksnya? Itu cara gini. Jadi, ini ada matriks A. Oke. Kemudian kita buat sebelahnya ini matriks identitas. Nah, kita akan mengubah matriks A ini menjadi matriks identitas. Oke. Kita ubah menjadi matriks identitas. Nah, otomatis proses kita mengubahnya ya akan menyebabkan matriks identitas yang di sebelah kanannya ini dia juga akan berubah dan akhirnya menjadi matriks B. Nah, matriks B inilah yang dinamakan inverse matriks A. Gitu ya. Jadi kalau kemarin kan kalian misalkan ordernya 3x3 kan, berarti kalian cuma mengoperasikan dalam setiap barisnya itu cuma 3 elemen. Nah, kalau ini kalau misalkan sama-sama matriksnya berorder 3x3, maka yang kalian operasikan ya itu ada sebanyak 6 elemen dalam satu baris. Gitu. Oke, di sini ya tadi kalau salah ada yang bertanya apakah boleh kalau dikali dengan 0, tidak boleh di sini ya. Karena tidak boleh sama dengan 0. Oke, contohnya lah. Ini diketahui ada matriks A. Oke, ini dengan soal yang sama. Kenapa saya kok membahas soal yang sama? Biar kita ada perbandingan. Ya, perbandingan jawaban. Jadi kita nggak ragu-ragu, oh ini jawaban kita benar atau salah. Karena sudah dengan 2 metode, ternyata jawabannya tetap sama, berarti cara kita sudah benar. Oke, ini caranya. Nah, ini kalau kalian sudah expert, sudah biasa lah ya untuk mengerjakan ini, biar sudah nggak bingung dengan OBE, operasi baris elementer, boleh dengan cara yang seperti saya tuliskan ini. Tapi kalau masih bingung mengerjakannya, harap
satu per baris ya. Kalau ini kan langsung saya jadi 1 2 baris ini ya. Oke, ini saya letakkan juga sesuai barisnya. Oke, ini misalkan saya ingin mengganti baris kedua. Tujuannya kan saya ingin membuat matriks yang di sebelah kiri sini ya, ini menjadi matriks identitas, yang artinya diagonal utamanya akan menjadi 1, sedangkan elemen yang lainnya harus jadi 0. Oke. Pola mengerjakannya ya, kalau saya seperti kemarin, ini ini yang pertama, kedua, kemudian ini ketiga, boleh ini keempat, terus ini kelima. Oh maaf, yang jadikan 0, yang jadikan, oh maaf, ini berarti ini dulu saya, biasanya ini terus ini saya jadikan 1 dulu, setelah ini jadi 0 ya, ini saya jadikan 1. Oke, terus baru ini sama ini jadikan 0, kemudian ini saya jadikan 1. Jadi diagonal utamanya kan harus jadikan 1 dulu. Itu intinya. Baru yang ini sama ini jadikan 0. Nah, ketika menjadikan 0, itu seperti kemarin determinan ya. Kita hubungkan pengerjaannya itu dengan baris yang kalau misalkan ini kan kolom pertama ya. Ini mau kita jadikan 0. Nah, berarti kita hubungkan dengan baris pertama. Kalau kolom kedua kita hubungkan dengan baris kedua. Kolom ketiga dihubungkan dengan baris ketiga. Gitu. Oke, langkah pertama, karena kebetulan elemen di sini diagonal ini ya, di elemen 1 ya, baris pertama kolom ke-1 dia kebetulan 1, maka kita tidak perlu mengubahnya lagi. Jadi yang perlu kita ubah itu adalah yang ini lanjutannya ya. Ini harus kita jadikan 0. Bagaimana caranya? Kita hubungkan dengan baris pertama. Di sini rumusnya baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama. Oke, sedangkan baris ketiga saya kurangi dengan baris pertama. Jadinya seperti ini untuk yang matriks sebelah kiri. Nah, matriks sebelah kanan juga dikerjakan dengan cara yang sama. Berarti ini kan ya, baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama ini. Ya, kemudian baris ketiga dikurangi baris pertama. Nah, jadi kayak gini bukan berubah ya. Kemudian kebetulan juga ini sudah jadi 1. Ya kan? Kalau belum jadi 1 ya harus dijadikan 1. Bagaimana cara supaya jadikan 1? Biasanya itu dengan cara dikalikan dengan skala. Misalkan lah ya, ini adalah 3, misalkan ini 3 ya, sini 3. Nah, supaya jadi 1 artinya harus dikali dengan 1/3. Itu berarti baris kedua dikali dengan 1/3. Seperti itu ya. Kalau tandanya min, misalkan ini negatif 3, berarti baris kedua dikali dengan negatif 1/3. Jadi supaya jadi positif 1 itu bagaimana caranya? Oke, berikutnya ini saya jadikan 0. Oke, kita hubungkan dengan baris kedua. Nah, kayak gini. B1 dikurangi 2B2. Nah, tentunya B3 ditambah 2B2. Oke, hasilnya kayak gini. Nah, ini juga sama ya. Yang matriks sebelah kanan ini juga dioperasikan sama kayak gini. Oke. Berikutnya sekarang tinggal ini. Nah, ini kita ubah, ini kebetulan negatif 1 ya kan, harus kita jadikan 1, berarti harus dikali dengan negatif 1 di sini gitu. Jadi kalau diagonal utamanya belum 1 elemennya, maka harus kita ubah dulu, baru kemudian kita ubah ini ya di sini nih kan. Caranya kayak gini. Oke. Oh ya, jangan lupa ya, yang di sini juga diubah loh ya. Ya, pokoknya dalam satu baris ini diubah.
Ini juga sama ya, satu baris ini segini, baris pertama dioperasikan dengan ini, kemudian baris kedua ini semua dioperasikan dengan ini ya. Dan hasilnya adalah ini, negatif 40, 16, 9, 13, negatif 5, negatif 3, 5, negatif 2, negatif 1. Coba kita cek yang di atas apakah sama. Negatif 40, 16, 9 sama ya. Oke, sama ya. Nah, 13 negatif 5 negatif 3. 13 negatif 5 negatif 3 benar. 5 negatif 2 negatif 1 yang terakhir ya. Oke, kita cek. 5 negatif 2 negatif 1 sama. Oke, berarti proses kita, langkah kita sudah benar. Itulah kedua cara mencari inverse matrix. Ketika kalian tidak bisa menemukan inverse matrixnya, ya jangan menyerah gitu aja. Ya, tinggal ngomong aja matriks A tidak memiliki inverse matrix, yang artinya matriks A adalah matriks singular. Gitu ya. Nah, di sini ada latihan soal. Ada A, B, C, D, dan E ya. Kalian bisa mengerjakan yang A sama D. Oke, yang A ini dikerjakan tadi, saya rasa nggak perlu kayaknya ya. Ini mudah ya. Saya anggap berapa? 3 lah ya. 3 soal. Yang pertama yang A ini, oke, nanti saya buatkan di Spada soalnya yang matriks A, kemudian matriks D. Jadi nanti akan ada 2 cara ya, D1 sama D2. D1 berarti yang menggunakan cara pakai adjoin, yang D2 menggunakan operasi baris elementer. Oke, materi bisa kalian lihat di Spada.